Selamat pagi Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai belajar berdasarkan pengorganisasian. Selanjutnya, saya berikan waktu dan kesempatan kepada pemateri 1 untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu belajar berdasarkan perorganisasian. Pembelajaran organisasi dimaksudkan sebagai suatu proses berkelanjutan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara individu maupun kelompok dalam hal berpikir, bersikap kreatif, dan mengoptimalkan kompetensi manusia dalam pembelajaran. Dalam organisasi ini diperlukan suatu strategi yang disebut dengan strategi perorganisasian pembelajaran. Strategi ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan penyajian konsep, prinsip, dan prosedur yang disebut strategi mikro. Sedangkan strategi makro dimaksudkan untuk menata kembali seluruh isi bidang kajian. Pembelajaran organisasi tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga sebagai kelompok. Dalam hal organisasi kelompok pembelajaran, maka pendidik harus memahami hal ini dalam menghubungkannya dengan sistem pembelajaran. Kajian ini sangat penting karena organisasi belajar agar peserta didik dan pendidik dapat meningkatkan kualitas berpikir, berperilaku, dan mengembangkan potensinya dalam pembelajaran sehingga dapat menciptakan manusia yang berilmu dan kompeten yang handal. Saya Christopher saja akan menjelaskan tentang pengertian dari belajar informal. Belajar informal sendiri adalah belajar yang diperoleh seseorang atau seorang siswa dari pengalaman sehari-hari, baik itu secara sadar maupun secara tidak sadar, sejak lahir sampai ia mati dalam keluarga dan pergaulan sehari-hari. Jadi belajar informal itu adalah kegiatan belajar yang didapat dari di luar lingkungan sekolah. Yang berikut adalah pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Morijan, seorang pengamat pendidik, dalam uraian KHD tentang tripusat sistem pendidikan, dikatakan bahwa belajar informal adalah belajar yang terutama di dalam keluarga dan rumah tangga dengan ibu dan bapak sebagai pendidik. Selain waktu terbanyak dari seorang anak itu memang dalam keluarga, dalam rumah, juga sebenarnya hubungan emosional yang dapat membangun sikap, sifat, dan watak seorang anak dimulai dari sejak lahir dan di dalam rumah. Yang kedua itu menurut Sisdiknas. Belajar informal menurut Sisdiknas adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan belajar informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil dari itu diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik atau anak lulus dari ujian sesuai dengan standar nasional. Yang terakhir itu menurut Combs, belajar informal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar lingkungan sekolah yang mapan, dilakukan secara mandiri, ataupun merupakan bagian dari pentingnya dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik atau siswa tertentu dalam mencapai tujuan belajar. Pendidikan informal sangat dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan masyarakat, sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilaku seorang anak. Yang berikut adalah pentingnya belajar informal. Belajar informal merupakan belajar yang didapat dari luar lingkungan sekolah. Sebelum melangkah kepada pendidikan formal, berhasil atau tidaknya pendidikan formal atau pendidikan sekolah bergantung pada dipengaruhinya oleh pendidikan di dalam keluarga.
pendidikan ini fundamen atau dasar bagi pendidikan selanjutnya. Hasil-hasil pendidikan yang diperoleh anak dalam keluarga menentukan pendidikan anak selanjutnya baik di sekolah maupun dalam masyarakat. Yang berikut adalah fungsi dari belajar informal. Yang pertama, membantu meningkatkan hasil belajar anak baik pendidikan formal maupun non formal. Yang kedua, mengontrol dan memotivasi anak agar lebih giat dalam belajar. Yang ketiga, membantu pertumbuhan fisik dan mental anak baik dalam keluarga maupun lingkungan. Yang keempat, membentuk kepribadian anak dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan anak. Yang kelima, memotivasi anak agar mampu mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki. Yang terakhir, membantu anak didik agar lebih mandiri dan mampu memecahkan masalah sendiri. Jadi fungsi dan peranan orang tua dalam proses belajar anak yang efektif dan bermakna adalah yang pertama, orang tua sebagai pendidik, yang kedua, orang tua sebagai pembimbing, yang ketiga, orang tua sebagai teladan, yang keempat itu orang tua sebagai pengontrol, yang kelima orang tua sebagai fasilitator, yang keenam itu orang tua sebagai motivator, dan yang terakhir adalah orang tua sebagai inovator. Shalom, saya atas nama Yovita Sete dan saya akan melanjutkan pembahasan tentang belajar formal. Menurut kami, belajar secara formal, misalnya kita belajar melalui pendidikan yang berstatusnya formal dan memiliki sistem sosialnya berstruktur dan berjenjang jelas. Misalnya kita belajar dari TK PAUD, SD, SMP, dan SMA. Setelah lulus dari SMA, kita akan beranjak ke seleksi perguruan tinggi. Adapun tujuan dari belajar formal yaitu untuk membentuk sumber daya manusia yang berpotensi sehat jasmani dan rohani, serta membentuk serta memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Shalom, saya Desi Ratujengi. Saya akan membahas materi tentang non-formal. Pengertian belajar non-formal adalah setiap kegiatan belajar yang terorganisasi diselenggarakan di luar belajar sekolah, diselenggarakan secara tersendiri atau merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih luas dengan maksud memberikan layanan khusus kepada warga belajar dalam mencapai tujuan belajar. Tujuan utama dari belajar di luar sekolah ini ialah berfungsi untuk mengganti, menambah, dan melengkapi belajar formal. Manfaat dari belajar non-formal adalah untuk mengembangkan kepribadian dari belajar. Contoh belajar non-formal. Jalur belajar di luar sekolah ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yang diantaranya yaitu taman kanak-kanak, kelompok bermain, lembaga kursus, sanggar, kelompok belajar, dan lain-lain. Fungsi belajar non-formal untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan kepribadian fungsional. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar non-formal. Hal ini dimaksudkan agar makin tumbuh kesadaran akan pentingnya pendidikan, belajar, dan mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang belajar non-formal yang dikombinasi. Belajar non-formal dikombinasi itu sendiri adalah adalah penggabungan dari belajar informal, belajar formal, dan juga non-formal yang dilakukan secara bersamaan, baik kita bisa belajar di lingkungan keluarga, di sekolah, dan juga di masyarakat, dan dari hasil belajar itu kita bisa
dapat merubah sikap dan segala sesuatu yang kita lakukan bisa berbuah baik dari hasil belajar yang telah kita lakukan. Dan juga segala sesuatu yang sudah kita pelajari mampu membuat kita lebih baik, dan apa yang kita inginkan, segala sesuatu yang menjadi tujuan kita boleh berhasil dan juga bisa membuat kita mampu untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Sekian. Baik, jadi kesimpulannya adalah belajar berdasarkan organisasi sangat membantu dan mendorong seseorang untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi, karena ia tidak belajar sendiri. Ia belajar dan berbagi argumentasi bersama dengan teman-temannya dalam suatu organisasi.